Bersama saya, Najim Humaidah dengan NIM 207200025. Di sini, saya akan menyampaikan materi dengan dua subbab. Subbab yang pertama yaitu definisi pangan dan keamanan pangan. Subbab yang kedua yaitu aturan hukum keamanan pangan. Definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, udah tahu kan definisi pangan dan definisi keamanan pangan? Selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu aturan hukum keamanan pangan. Adapun aturan hukum keamanan pangan meliputi Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 tentang keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keamanan pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa, dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat. Bab 2 Pasal 3 Ayat 2 bahwa sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam kegiatan proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan. Bab 2 Pasal 15 Ayat 1 bahwa setiap orang dilarang memproduksi pangan, produk rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Apakah kalian tahu tentang perbedaan bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk akhir atau barang jadi. Bahan baku ini berupa bahan dasar yang berupa pangan sehat atau olahan pangan yang dapat digunakan untuk pangan. Contohnya telur, tepung, mentega, gula. Yang kedua adalah bahan pangan. Bahan pangan adalah semua jenis bahan yang dapat digunakan untuk bahan pangan. Bahan pangan ini nantinya dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, tempe, tahu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan penolong. Bahan penolong dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan tambahan dan yang kedua adalah bahan penolong. Bahan tambahan adalah bahan yang digunakan untuk mengawetkan suatu produk dalam masa simpan. Contohnya asam sitrat, pewarna. Yang kedua yaitu bahan penolong. Bahan penolong ini berfungsi untuk membantu proses produksi tetapi nantinya tidak ditemukan di produk akhir. Contohnya seperti enzim pada keju. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun
Bab 2 tentang golongan bahan tambahan pangan dan jenis bahan tambahan pangan. Pasal 3 bahwa bahan tambahan pangan terdiri dari 27 golongan. Selanjutnya bab 3 tentang batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan. Pasal 5 bahwa batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan untuk jenis berita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 bahwa perhitungan batas maksimal bahan tambahan pangan ikutan sebagaimana dimaksud menggunakan kesetaraan persentase penggunaan bahan baku pangan dan atau komponen bahan penyusun dalam pembuatan pangan terhadap batas maksimal bahan tambahan pangan dalam bahan baku pangan atau komponen bahan penyusun dalam pembuatan pangan. Selanjutnya pada bab 6 tentang persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan, bahwa bahan tambahan pangan dapat digunakan secara tunggal atau campuran. Selanjutnya bab 9 tentang produksi, pemasukan dan peredaran bahan tambahan pangan. Pasal 19 bahwa bahan tambahan pangan yang akan diproduksi dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diedarkan wajib memiliki info edar dari kepala badan. Baiklah, sekarang pembahasan terakhir yaitu batas maksimum penggunaan BPT bersama saya Vera Rahmawati dengan NIM 207200013. Apa sih batas maksimum penggunaan BPT itu? Batas maksimum adalah jumlah maksimum BPT yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Kenapa BPT harus dalam batas takaran yang sesuai? Karena jika berlebihan atau mencapai batas yang sangat tinggi, itu akan membahayakan kesehatan diri kita dan orang-orang yang memakan makanan tersebut. Lalu jika sesuai, apa sih gunanya? Jika sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan, maka akan dapat memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan atau kualitas pangan akan lebih baik. Lalu, bagaimana agar kita tahu batas maksimum penggunaan BPT jika kita akan melakukan suatu usaha? Apalagi dengan macam-macam golongan BPT yang sangat banyak. Ada berapa sih? Ada yang tahu berapa macam penggolongan BPT itu? Ada 26 macam, jadi sangat banyak sekali, bukan? Regulasi terkait penggunaan 26 golongan BPT dan batas maksimum penggunaannya dapat dilihat di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Dan untuk BPT golongan perisa penggunaannya itu hanya secukupnya saja. Lalu bagaimana dengan pelaku usaha industri rumah tangga pangan IRTP, seperti orang yang menjual kue, orang yang menjual makanan, seperti catering, memiliki toko kue, seperti itu? Ada 3 cara yang memudahkan IRTP untuk menentukan batas maksimal suatu BPT, yaitu yang pertama, membeli BPT yang sudah memiliki nomor izin edar BP POM atau Badan POM. Yang kedua, penggunaan BPT juga harus disesuaikan dengan kategori pangan produk IRTP tersebut. Jadi jangan asal ya. Nomor 3, memiliki timbangan analitik. Jika tidak, dapat dilakukan dengan penakaran dengan sendok takar, namun ini hanya untuk jenis BPT, yaitu BPT pengawet dan pewarna.
atas perhatiannya teman-teman.